Eksekusi rumah dan lahan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pemilik menolak dieksekusi karena merasa tidak pernah menjual rumah mereka kepada penggugat. Kericuhan terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara mengeksekusi rumah dan lahan seluas 544 meter persegi di Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Pemilik rumah bahkan histeris saat petugas menjalankan eksekusi. Pemilik menolak eksekusi karena merasa tidak pernah menjual rumah dan lahan mereka. Dan kepada penegak hukum, karena saya tidak pernah menjual tanah sama orang itu, sama si Monang Mangucong. Itu tanah warisan dari orang tua. Jangan karena orang miskin. Kami orang tidak mampu yang tidak bisa menuntut apa-apa. apa-apa. Kami orang yang tidak mampu, jadi kami tidak bisa menuntut Tolong apa-apa. perhatian. Junto nomor 1741. Dalam putusan pengadilan, penggugat Monang Simangunsong memenangkan perkara dan berhak atas tanah dan rumah yang disengketakan. Meski sempat ditolak, eksekusi tetap dilaksanakan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Dua organisasi kepemudaan di Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat bentrok yang dipicu permasalahan lahan. Akibat aksi anarkis ini, satu unit rumah mengalami kerusakan dan seorang warga terluka. Dua organisasi kepemudaan terlibat bentrok di Jalan Afnawi Nuh Percut Seituan, Deli Serdang pada Selasa sore. Akibatnya satu unit rumah dan angkot rusak, serta seorang warga mengalami luka. Tim gabungan dari Polsek Percut Seituan dibantu dengan TNI dan Polrestabes Medan langsung turun untuk membubarkan massa yang bertikai. Menurut polisi, bentrokan antar kedua ormas ini dipicu akibat perebutan kepemilikan lahan seluas 4 hektar. Adanya lahan, merasa kedua organisasi tersebut mengklaim memiliki lahan tanah seluas 4 hektar lebih. Bocah berusia 10 tahun di Medan, Sumatera Utara meninggal dunia usai digigit anjing peliharaan tetangga. Diduga pagar rumah pemilik anjing tidak tertutup rapat sehingga anjingnya keluar rumah dan menyerang korban. Kasus ini tengah dalam pemeriksaan Polrestabes Medan. Suasana duka masih terlihat di rumah keluarga MR, bocah berusia 10 tahun yang tewas usai digigit anjing milik tetangganya. Korban digigit anjing Kamis lalu. Saat itu pelajar kelas 4 SD ini melintas di depan rumah tetangganya. Tiba-tiba anjing keluar dari rumah tetangganya dan langsung mengejar serta menggigit paha korban. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan untuk mendapatkan perawatan. Beberapa hari kemudian bagian kaki korban yang digigit anjing lumpuh. Korban juga hilang ingatan dan terus buang air besar. Dan minggu sorenya korban pun meninggal dunia. Almarhum ini melintas di rumah terduga hari Kamis tanggal 10 ya Bang. Nah lalu di rumah terduga ini terbukalah pagarnya itu. Nah karena si terduga ini mau beli air galon lah. Nah lalu almarhum ini lewat, anjingnya lepas. Sementara itu, anjing yang menggigit korban sudah diamankan di kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pembunuh istri dan anak kandung di Kutai Timur, Kalimantan Timur ditangkap polisi. Motif pelaku masih diselidiki pihak kepolisian. Abdul Hoir berhasil ditangkap polisi setelah terbukti menghabisi nyawa istri dan anak kandungnya yang masih berusia 1 tahun di Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, ayunan tempat bayi dibunuh, dan bantal milik korban sudah diamankan. Polisi masih mendalami motif pembunuhan. Pelaku belum bisa dimintai keterangan karena masih psikologisnya masih belum baik lah, memberontak dan mencoba untuk melakukan bunuh diri ya gitu.
Jadi ditemukan ada sayatan di leher sama melukai alat kelaminnya sendiri. Selain membunuh istri dan anak kandungnya, pelaku mendatangi Masjid Al-Ihya yang tidak jauh dari rumahnya dalam keadaan telanjang. Pelaku kemudian menyerang jemaah masjid. Warga yang melihat kejadian langsung menangkap pelaku dan diserahkan ke polisi. Berniat melaporkan aksi Abdul Khair ke keluarga, warga justru menemukan 2 jenazah di dalam rumahnya. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Viral, seorang kakek nekat membobol mesin anjungan tunai mandiri di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Meski sudah sempat mencongkel dengan sebuah obeng, aksi sang kakek kepergok warga yang hendak mengambil uang. Pura-pura ambil uang di ATM di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kakek ini justru membobol mesin ATM guna curi uang di dalamnya. Belum sempat mengambil uang yang ada di dalamnya, aksi pelaku terlebih dahulu dipergoki warga yang hendak mengambil uang juga di ATM tersebut. Polisi yang mendapati laporan tersebut langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap tidak jauh dari lokasi ATM yang dibobolnya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku terpaksa membobol mesin ATM karena terhimpit ekonomi. Melalui CCTV, memang ternyata dia benar berusaha untuk melakukan tindakan. Jadi dia sudah berhasil mencongkel sehingga pintu tempat brankas itu rusak. Buka pintu situ, terus ketahuan satunya, terus masuk ditanya, Pak mau ngapain, Pak dibuka, terus orangnya lari sampai sana, sampai depan warung lalapas itu, terus saya tahan di situ, terus saya lapor ke Polsek. Berapa orang, Mbak? 1 orang. Meski tidak berhasil ambil uang dari ATM tersebut, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Kabupaten Kediri mengajukan permohonan perubahan status jenis kelamin menjadi laki-laki. Pengajuan dilakukan setelah pemeriksaan genetika dan kromosom yang menunjukkan hasil dirinya merupakan laki-laki. Didampingi kuasa hukumnya, Anik Hasanah mendatangi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk mengajukan permohonan perubahan status kelamin dari perempuan menjadi laki-laki. Anik Hasanah lahir dengan kondisi alat kelamin ganda. Sering bertambah usia, perempuan 22 tahun merasa dirinya memiliki kecenderungan dominan sifat laki-laki. Bahkan saat menjalani pemeriksaan genetika dan kromosom di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, hasilnya Anik Hasanah dinyatakan sebagai seorang laki-laki. Dari hasil pemeriksaan itulah, dokter mulai melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin menjadi laki-laki. Kini, Anik Hasanah tengah berjuang untuk mengajukan permohonan perubahan status jenis kelamin menjadi seorang laki-laki. Jelas dan nggak ada yang mengganjal ya selama ini. Perasaan itu sudah berapa lama, Mas Ana? Perasaan itu mulai SMP kelas 2 mau naik kelas 3. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Selain mengajukan permohonan perubahan status jenis kelamin, Anik Hasanah juga melakukan perubahan nama menjadi Anang Sutomo. Rencananya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan menggelar sidang lanjutan dengan menghadirkan dokter yang melakukan pemeriksaan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Melakukan ekspansi bisnis, OLX Autos melaunching dealer store di 3 wilayah Jabodetabek. Dengan total 46 store dan sistem online, OLX Autos tetap menjaga komitmen layanan jual beli mobil bekas berkualitas di tanah air. OLX Autos sebagai platform jual beli dan tukar tambah mobil bekas berkualitas melakukan ekspansi bisnis di 3 wilayah baru, yaitu di kawasan BSD Tangerang Selatan, Taman Mini, dan Bekasi. 3 wilayah ini dipilih atas pertimbangan strategis serta tingginya minat pembeli di kawasan. Lewat ekspansi bisnisnya, OLX Autos tetap berkomitmen untuk memberikan layanan jual beli mobil bekas dengan mengutamakan aspek kenyamanan dan keamanan. Tak hanya itu, berbagai keuntungan juga diberikan pada pelanggan, termasuk garansi mesin 30 hari, garansi uang kembali dalam 7 hari bila pembeli tak puas dengan kondisi mobil, dan gratis perawatan mobil.
Di masa pandemi, OLX Autos juga menawarkan layanan home test drive untuk makin memanjakan pelanggan. Selanjutnya untuk aspek kenyamanan, kita baru-baru ini meluncurkan satu layanan namanya home test drive. Jadi kita tahu ya sekarang pandemi nggak semua orang mau keluar. Nah kita ada sistem yang namanya kalau misalnya customernya atau calon pembelinya sudah lihat mobilnya online dan tertarik untuk melihat secara fisik, kita bisa bawa mobilnya ke rumahnya melalui fasilitas home test drive. Terakhir untuk servis berkelanjutan, nah ini salah satu benefit yang kita tawarkan yang saya rasa cukup beda dengan yang lain. Untuk mobil-mobil yang dibeli di OLX Autos jual beli tukar tambah, kita lengkapi dengan namanya free maintenance. Dengan total 46 store dan sistem online, OLX Autos terus meningkatkan dan memperbaiki proses industri jual beli mobil bekas di Indonesia. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kalangan artis dan selebritis tak ketinggalan terjaket demam Euro 2020 dan tak mau ketinggalan menyaksikan tim kesayangan berlaga. Nantikan informasi selengkapnya seputar Euro usai jeda.